Maria. Saya Al-Fatih Serta Pratama. Saya Muhammad Darul Indra. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Kalimantan. Sebenarnya, Kalimantan bukanlah sebuah kerajaan, tetapi sebuah pulau yang terletak di Indonesia. Namun, selama sejarahnya, Kalimantan telah menjadi tempat bagi berbagai kerajaan dan kekaisaran yang berdiri di berbagai pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain di Sumatera dan di Jawa, di Kalimantan juga terdapat beberapa kerajaan yang mencorak Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan antara lain Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bulungan. Dan kerajaan di Kalimantan telah ada sejak zaman kuno, beberapa bahkan diduga telah berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Samudra yang merupakan putra dari Raja Negara Dipa, Suryansyah. A. Kerajaan Pontianak. Kerajaan yang terletak di Kalimantan Barat antara lain adalah Tanjung Pura dan Lawe. Menurut berita musafir Portugis, Tanjung Pura dan Lawe sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan, baik dengan Malaka maupun Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pati tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah oleh Pati Unus. Pada abad ke-17, kerajaan Tanjung Pura dan Lawe berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram, terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. Pun tidak diketahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 atau tahun 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim Hadramaut yang diantaranya datang dari ke Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Satu pendakwah itu adalah Syarif Idrus bersama anak buahnya. Mereka pergi ke Mempawah, kemudian menelusuri sungai ke arah laut, memasuki Kapuas kecil, dan sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Selanjutnya, Syarif Idrus diangkat menjadi pimpinan dengan gelar Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Aidrus. Berita yang lain mengatakan bahwa pendakwah dari Tarim Hadramaut yang mengajar Islam datang ke Kalimantan Barat, terutama di Sukadana, adalah Habib Husin Al-Gadri. Semula Habib Husin Al-Gadri singgah di Aceh, kemudian ke Jawa, sampai di Semarang bertemu dengan pedagang Arab. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Sayyid Abdurrahman Nurul Alam. Beliau pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak. Tempat inilah didirikan keraton dan masjid agung. B. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Kerajaan Banjar adalah sebuah kerajaan yang berlokasi di wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah kawasan tersebut. Berikut ini adalah sejarah singkat tentang Kerajaan Banjar. 1. Awal berdirinya. Kerajaan Banjar didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Raden Samudra pada abad ke-16. Ia berkonflik dengan saudaranya Pangeran Tumenggung untuk memperebutkan tahta Kesultanan Negara Daha, Kerajaan Negara. Untuk mendapatkan bantuan, Raden Samudra bekerja sama dengan pedagang muslim dari Jawa. 2. Konversi ke Islam. Dengan bantuan pedagang muslim tersebut, Raden Samudra berhasil merebut tahta dan mendirikan kerajaan Banjar pada tahun 1526. Sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya, Raden Samudra menerima Islam sebagai agama kerajaan dan mengganti namanya menjadi Sultan Suryansyah. 3. Perkembangan kerajaan. Di bawah pemerintahan Sultan Suryansyah dan penerusnya, kerajaan Banjar berkembang pesat.
terutama dalam perdagangan, pertanian, dan pengeksporan hasil bumi seperti lada dan kayu. Kerajaan Banjar juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan wilayah luar. 4. Kolonialisme Belanda. Pada abad ke-19, Kerajaan Banjar menghadapi tekanan dari kolonial Belanda. Konflik antara Kerajaan Banjar dan Belanda mencapai puncaknya pada Perang Banjar 1859 sehingga 1863. Perang ini menyebabkan kerusakan yang cukup besar bagi Kerajaan Banjar. 5. Akhir kerajaan. Akibat perang dengan Belanda dan pengaruh kolonial, Kerajaan Banjar mengalami kemunduran. Belanda akhirnya menguasai wilayah Kerajaan Banjar sepenuhnya, dan Sultan terakhir Banjar, Sultan Muhammad Seman, gugur dalam perang. Meskipun Kerajaan Banjar telah berakhir, warisan budayanya masih terlihat di wilayah Kalimantan Selatan hingga saat ini. Tradisi, adat, istiadat, dan agama Islam yang dianut oleh masyarakat setempat merupakan cerminan dari sejarah Kerajaan Banjar. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banjar. 1. Sultan Suryanullah atau Raden Samudra. Sultan Suryanullah merupakan Raja Banjar pertama. Pada masa pemerintahannya, Sultan Suryanullah meluaskan kekuasaan Kerajaan Banjar hingga ke Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Sultan Rahmatullah. Sultan Rahmatullah adalah anak tertua Sultan Suryanullah. Pada masa pemerintahan Sultan ini, Sultan Rahmatullah masih membayar upeti kepada Demak yang pada saat itu sudah menjadi kerajaan Pajang. Sultan yang ketiga ialah Sultan Hidayatullah. Sultan Hidayatullah adalah anak Sultan Rahmatullah. Pada masa pemerintahannya didampingi oleh Patih Kiai Anggadipa. Sultan Mahrum Penembahan atau Sultan Mustain Billah. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Muntai. Nama Sultan Muntai sangat disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sultan Mahrum mempunyai 50.000 prajurit, sehingga dengan kekuatannya tersebut kerajaan Banjar dapat membendung pengaruh Mataram dan dapat menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Tenggara, Tengah, dan Barat. Akibat terbunuhnya pengusaha Belanda Gilles Misieze Zon pada tanggal 7 Juni 1607, terjadi perselisihan antara Banjar dan Belanda. Belanda menyerang Banjar dan Sultan Mustain Billah memindahkan pusat kerajaan ke Kayu Tangan. Sultan Adam tahun 1825 sampai 1857 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Adam terjadi berbagai perselisihan, baik di kalangan intern kerajaan maupun dengan pihak Belanda dan Inggris. Sejak Sultan Adam wafat, Belanda selalu mencampuri urusan kerajaan. Pergantian kekuasaan banyak ditentukan oleh Belanda. Hal tersebut menimbulkan pertentangan di antara anggota keluarga kerajaan serta keresahan di antara para tokoh dan masyarakat Banjar, sehingga timbullah berbagai perlawanan terhadap Belanda. Antara tahun 1859 sampai 1863 Masehi merupakan puncak perjuangan Banjar. Dari perlawanan tersebut muncul tokoh-tokoh perlawanan seperti Pangeran Antarsari, Pangeran Demang Leman, dan Haji Nasrun.